Asasi Manusia atau HAM mengacu pada persamaan hak manusia sejak Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Konsep hak asasi manusia telah diakui secara internasional. Indonesia juga mengakui ini secara nasional dengan membentuk instrumen hak asasi manusia. Karena Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, perlindungan hak asasi manusia dan hukum di Indonesia telah meningkat. Dalam hal perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sangat terbatas. Jenis kekerasan seksual yang diatur biasanya hanya berkaitan dengan kasus pemerkosaan dan pencabulan. Salah satu masalah yang tidak dapat dilepaskan dari kontinuitas kekerasan seksual adalah faktor peluang. Berbagai bentuk peluang, mulai dari kenyataan bahwa ada kesempatan hingga kurangnya perlindungan hukum yang melindungi mental calon pelaku, dapat menjadi subjek kajian yang berbeda dan menyeluruh. Dalam situasi ini, kesempatan yang muncul karena adanya kesempatan dikombinasikan dengan tidak adanya sarana hukum yang melakukan tindakan preventif, sehingga tingkat kerentanan pihak yang lemah lebih parah dengan korban yang beragam dari berbagai usia dan kelas sosial. Secara keseluruhan, sistem hukum Indonesia belum memenuhi syarat untuk menghentikan kekerasan seksual. Tidak ada undang-undang yang mengatur aspek pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban. Peraturan saat ini masih melihat kekerasan seksual sebagai pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat yang menyebabkan persepsi bahwa kekerasan baru dianggap sebagai kekerasan hanya jika telah meresahkan masyarakat secara luas. Akibatnya, perhatian tidak lagi diberikan pada penderitaan yang dialami korban kekerasan seksual. Sebagian besar masyarakat melihat hukum sebagai aturan, standar, dan asas-asas. Dengan cara ini, hukum dilihat sebagai sistem yang terdiri dari 3 komponen, yaitu legal substance sebagai produk hukum, kebijakan atau aturan perundang-undangan, legal struktur sebagai institusi atau penegak hukum, dan legal kultur sebagai budaya hukum yang mencakup ide-ide, sikap, kepercayaan, harapan, dan pandangan tentang hukum. Rekayasa sosial atau social engineering diperlukan untuk mencapai kesetaraan hak-hak perempuan dalam masyarakat. Kondisi ini hanya dapat dicapai jika seluruh lapisan masyarakat, baik di tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif maupun sebagai warga masyarakat, memahami sepenuhnya hak-hak asasi perempuan. Kekerasan seksual terhadap perempuan adalah salah satu jenis pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan masyarakat terus percaya bahwa perempuan lebih lemah daripada laki-laki. Selain itu, banyak kasus eksploitasi seksual yang terjadi terhadap perempuan disebabkan oleh fakta perempuan masih dianggap sebagai subordinasi dan marginalisasi oleh masyarakat modern, di mana mereka harus ditundukkan dan diperbudak oleh kaum pria. Perempuan masih dianggap sebagai warga negara yang kurang penting atau kelas bawah. Dalam norma kesusilaan, perempuan sangat rentan dan sensitif menjadi sasaran tindakan kriminal. Ini karena perempuan sering mengalami masalah sensitif seperti kekerasan seksual, pelecehan seksual, pembunuhan, perkosaan, dan penganiayaan. Baik anak maupun orang dewasa cenderung mengalami trauma akibat kekerasan seksual. Namun, karena orang sering menyangkal kekerasan seksual, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap. Ketika korban pelecehan seksual mengungkapkannya, mereka merasa tidak berdaya dan tersiksa. Ini adalah tanda pelecehan seksual yang terjadi. Selain itu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur hak korban kekerasan, keluarga mereka, saksi, dan ahli. Hal ini dilakukan untuk menjamin hak korban selama proses keadilan, pemulihan, dan perlindungan. Beberapa faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan yang tidak terungkap dalam masyarakat termasuk faktor struktur sosial, persepsi masyarakat tentang perempuan dan tindak kekerasan terhadap perempuan, serta jumlah data yang terbatas karena pandangan masyarakat yang menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai
sebagai hal yang biasa. Selain itu, perempuan yang menjadi korban kekerasan berusaha untuk merahasiakan kekerasan yang mereka alami, sehingga kekerasan tersebut merugikan. Kenyataannya, banyak korban kekerasan seksual dan anggota keluarganya menolak untuk melaporkan ke polisi karena mereka merasa malu atau khawatir akan distigma sebagai korban di masa depan jika fakta ini diketahui oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, lembaga sosial dibangun untuk menampung anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan kekerasan fisik. Indonesia telah berkomitmen untuk melindungi HAM warganya dengan mengatur undang-undang yang melindungi hak asasi manusia. Ini ditunjukkan oleh bagian pembukaan International Covenant on Civil and Personal Rights atau ICCPR dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights atau ICESCR yang menyatakan bahwa considering the obligation of states under the Charter of the United Nations to promote universal respect for and observance of human rights and freedom. Dan dalam pasal 28 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa pelindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pada intinya, menentukan bahwa kewajiban negara untuk melindungi, menghormati, menegakkan, dan memajukan HAM. Sebagai sumber hukum pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP sangat terbatas dalam mengatur kekerasan seksual karena hanya mengatur perkosaan dan pencabulan. 19 KUHP mengatur delik perkosaan dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan yang lebih menekankan pada melindungi nilai susila dalam masyarakat. Prinsip kekerasan seksual dianggap sebagai kejahatan yang melanggar kehormatan tubuh korban. Dan bab tindak pidana kesusilaan hanya membahas pelanggaran rasa susila dalam masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur tentang kejahatan. Jadi, tidak ada aturan yang jelas tentang kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Klasifikasi kekerasan seksual dalam KUHP biasanya terdiri dari perzinahan, persetubuhan, dan pornografi. Untuk membuat korban bersedia memberikan pernyataan dalam proses peradilan pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP tidak mengatur tentang tanggung jawab penegak hukum, menjaga kerahasiaan identitas, atau tentang perlunya mendampingi secara medis atau psikis pada korban. Dalam kasus pembuktian kekerasan seksual, keterangan saksi tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa tersangka atau terdakwa bersalah. Menurut ketentuan KUHP, hal ini dapat menyulitkan korban kekerasan seksual. Pelaku pelecehan seksual atau kekerasan seksual seringkali tidak dapat dijerat secara hukum. Karena tidak ada bukti yang cukup, mereka kadang-kadang menggunakan pasal yang tidak relevan dengan kasus sehingga tidak memberikan keadilan atau mengurangi kekerasan yang dialami perempuan. Contohnya, mereka mengubah kasus pelecehan seksual menjadi pencabulan, karena sebagian besar masyarakat menganggap perempuan sebagai milik masyarakat secara keseluruhan. Mereka kehilangan kendali atas tubuh dan bahkan jiwanya. Perempuan dalam situasi seperti ini sangat rentan terhadap kekerasan seksual yang dilakukan oleh individu maupun komunitas dan sulit untuk melepaskan diri dari siklus kekerasan yang terjadi di masyarakat. KUHP, UU PKDRT, dan UU Perlindungan Anak masih belum substansial dalam menangani kekerasan seksual. Perlu ada undang-undang yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk menghentikan kekerasan seksual yang semakin meningkat. Sangat penting untuk memiliki undang-undang khusus yang mengatur kekerasan seksual untuk memberikan perlindungan yang sempurna bagi korban kekerasan seksual. Diharapkan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan menyempurnakan rumusan standar yang lebih khusus dibandingkan dengan KUHP. Berbagai kekerasan seksual yang tidak diatur dalam KUHP akan dirumuskan dan dijadikan pedoman dalam UU TPKS, di mana ketentuan-ketentuan tersebut berisi bentuk-bentuk penjaminan hukum yang terkait dengan perbuatan kekerasan seksual terhadap perempuan maupun laki-laki.